kita menyiapkan tahapan-tahapan besar. Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan, Seperti yang kita bangun, jalan tol Pekanbaru ini misalnya. Orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, untuk apa rakyat tidak makan aspal? Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan competitiveness, daya saing negara kita. Paling penting kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Ini gimana nih kita Fostrap ini opening lagi atau gimana nih? Nggak usah lah, langsung aja yang cepet-cepet. Lagi musim yang instan-instan. Iya. Lagi musim nebar-nebar telur dari keranjang yang satu ke keranjang yang satu ya. Iya. Instan, semua serba instan. Instan ya? Iya. Ya kita berharap kesehatan kita juga jangan instan nih. Kita harus sehat. Ini gimana ini? Gua sekarang, kalau dulu kan kita mau melewati sebuah proses baik itu di sekolah maupun dimanapun, itu kan harus ada ujian-ujiannya, Ik. Iya. Tapi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini kok orang demen itu hal-hal yang cepat-cepat gitu loh. Padahal kan kata pepatah kita kan jangan terlalu cepat-cepat misalkan gitu. Artinya harus menjaga keselamatan, ya kan? Jadi biar lambat tapi asal selamat dan berkah misalnya kan gitu. Alon-alon asal kelakon. Yes, itu kalau dalam lokal wisdomnya kan gitu. Ojo ke susu ya gitu. Nah, gimana nih yang lu mantau sekarang nih lagi viral ini yang ada yang istilah orang telur gue bagi di beberapa tempat gitu. Ya emang ini bulan-bulan genting lah kalau dalam dunia perpolitikan ya. Kita juga nggak tahu politik ini lagi dinamis nih. Karena kan bentar lagi pendaftaran pilpres kan, sangat disayangkan. Maksudnya anak-anak muda ini kan
harus juga mengenal proses. Iya, betul. Ya kan, dari bawah. Ya kan nggak mungkin kelas 1 langsung kelas 6, langsung SMP, SMA ya kan. Lah, anak bayi aja itu kan dia nggak langsung lahir langsung jalan ya, lari lagi. Bro, butuh susu bro. Sis, butuh susu sis. Kagak, dia harus nangis dulu, gitu, ma gitu loh. Itu dulu, jadi nggak langsung nggak langsung instan gitu. Tapi sih memang sih bahwa ada pepatah bijak bahwa kecepatan sama dengan kekuasaan. Siapa yang cepat dia yang berkuasa. Tetapi kekuasaan yang dimaksud kekuasaan apa ini dulu gitu loh. Ya seperti yang tadi bahwa lu mau tidak selamanya kecepatan itu akan mendapatkan keselamatan gitu. Nah, artinya bahwa bangsa kita ini banyak nilai-nilai yang sebenarnya kita harus jadikan sebagai pengetahuan dasar kita, sebagai fondasi lokal wisdom kita lah. Nilai-nilai lokal itu harus dijadikan sebagai pedoman kita sebagai karena kita ini Indonesia ini jangan disamai dengan bangsa-bangsa lain. Kita punya kekayaan pengetahuan lokal sangat banyak, kearifan lokal sangat banyak gitu. Jadi boleh kita mengejar meniru gaya bangsa-bangsa yang lain tentang kebebasan, tentang berekspresi. Tapi kan kita punya koridor, kita punya tata krama. Iya, adab ya. Iya, kalau bahasa Jawa tata kromo ya. Tata kromo. Jadi satu, bagaimana menghargai yang muda, menghargai yang lebih tua, terus bagaimana penghargaan antara sebaya, itu ada aturan mainnya semua tuh. Jadi demokrasi sih demokrasi, tapi lokal wisdom lokal wisdom itu nilai-nilai luhur kita itu harus kita jaga. Betul. Gitu. Karena satu, kita ini bangsa yang beragam suku, karakter, terus nilai-nilai agama. Jadi dia bercampur menjadi satu. Itulah yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika tadi. Jadi karakter kita itu harus mencerminkan kebudayaan Indonesia gitu. Jadi jangan bercermin lahir di Indonesia tapi karakter cerminnya luar karena itu sungguh sayang kan gitu. Jadi ngerusak kebudayaan ya kita. Iya, apalagi yang kita ngobrol yang lagi viral-viral sekarang kan ya, dalam alam demokrasi itu kan salah satu pilar demokrasi kan partai politik. Apalagi kita sering juga mengkritisi bahwa partai politik itu harus melakukan kaderisasi kepemimpinan yang baik gitu. Nah, kalaupun kemudian ada yang memakai mekanisme ngambil gaya pemain bola, klub itu main beli-beli aja, ini pemain transferan, repot sistem kita nanti. Kasihan anak-anak yang training dari bawah, capek-capek buat KTA kan gitu. Terus kalau istilah di kampus di ospek dulu dia kan sama senior gitu. Nah, tiba-tiba ada anak si ini pendekar Padepokan ini datang, babe gua pendekar loh. Akhirnya udah ambil aja anak pendekar itu, dikasih dia jadi ini ketua di sini. Nah, itu kan juga akan mengganggu generasi-generasi yang lain juga. Menurut lu gimana tuh? Kasian juga ya, anak ke pola, bapak ke Prada kan akhirnya kan. Iya, tanggung jawab. Kelakuan anak perantau yang bertanggung jawab juga ya gitu. Itu makanya kan kita sering dinasihatin jaga nama orang tuamu, nama baik orang tuamu. Gitu, kalau anak dia buat prestasi baik, yang bangga bukan anaknya, bapaknya. Begitu juga. Tapi kalau anaknya buat kelakuannya kagak baik, yang dapat juga bapaknya juga kan gitu. Nah, artinya kita mencoba untuk menjaga keseimbangan lah gitu. Nah, terus sekarang juga kan banyak juga yang istilah orang, jangan sampai kita tuh istilah kata bijak, kacang lupa kulit. Itu nilai-nilai yang sebenarnya pengetahuan luhur itu. Iya. Dan itu kita ya, kalau mungkin di dunia barat mungkin ingat body atau jasa orang gitu, itu kan itu umum. Tapi kalau kita kan dia menjelaskan secara detail langsung siapa yang menuntun lu, siapa yang mengarahkan lu. Nah, kita
kita juga tidak boleh melupakan itu, karena apapun itu semua orang akan ibaratnya dia harus mengikuti kesesuaian. Ketika orang menempatkan ente di situ, orang tahu dengan kapasitas, dengan keinginan yang baik misalnya gitu. Tiba-tiba lu tinggalan kulitnya, nah gimana? Makanya gue bilang filosofi Sir Alex Ferguson itu bagus juga tuh. Tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub, ya kan? Oh iya, betul tuh. Kan sampai sekarang Real Madrid masih menang juga. Kan? Tanpa gitu. Ronaldo ya kan? Tanpa Ronaldo kagak ada yang tahu lagi tuh main di mana sekarang dia kan gitu. Gue juga bingung juga kan gitu. Masih banyak anak-anak muda juga. Regenerasi ya kan? Ya, artinya kalau gue sih berharap begini ya, bahwa di sekarang itu Indonesia ini kan masih sangat membutuhkan figur-figur yang memberikan keteladanan dalam hal mengelola kebijakan publik, mengelola pemerintahan dan sebagainya. Dan masyarakat kita lebih cenderung melihat pemimpin itu dia memberikan sebuah efek edukasi, sehingga mereka, oh iya, gue tuh pingin seperti pemimpin gue, karena bangsa ini cerminan dirinya itu di pemimpinnya. Nah, gitu. Jadi orang lihat, oh Indonesia tuh bagus, kenapa? Nah, pemimpinnya kalem, ya kan? Merakyat, sabar, merakyat, terus ini juga tetap merendah, ya kan? Terus loyalitasnya bagus. Nah, selama ini kan orang lihat di situ, apalagi kepala wilayah kita kan, taruh misalkan ini Papi atau Pade. Kalau kita panggil Papi misalkan tuh. Atau Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Camat nih. Atau Pak Kades kita gitu loh. Nah, jadi selama ini kan orang melihat ada figur yang menarik. Dia ketika orang semua panik kan bingung, dia hadir sebagai pelindung, mengayom, kan gitu. Melayani, kan? Nah, orang demo aja dikasih makan sama dia, kan gitu. Nah, ada yang begitu ya. Jadi demo datang lagi dia dengarin. Nah, terus dia belum bahas masalah mereka tuh. Nah, karakter-karakter ini langka di Indonesia. Ya, makanya Pak Adi itu salah satu prototip lah untuk pemimpin-pemimpin sekarang ya. Apalagi anak muda sekarang yang merakyat, ya kan, berani bersalaman dengan rakyatnya, ya kan? Nggak takut tangannya kotor. Tuh, karena selama ini kan kita pasca Orde Baru itu kan akan semacam terjadi gap lah ya. Ada dinding antara rakyat dan para kaulah-kaulanya itu, para pemimpin itu berjarak gitu loh. Nah, tiba-tiba Allah menghadirkan sosok seorang yang sederhana, tumbuh keluarga yang sederhana, lahir di tempat kepemimpinannya dari zero sampai jadi hero, jadi pahlawan kan? Dari deso ya. Dari kampung, dari deso gitu. Nah, jadi rakyat kita tuh butuh pemimpin yang mau disapa, gampang gitu. Jadi karena kenapa? Dia menganggap bahwa pemimpin itu adalah pelindung dia, gitu. Nah, tiba-tiba ibaratnya orang yang lu senangi, lu cintai, tiba-tiba karakternya mulai berubah perlahan tuh, menurut lu gimana tuh? Sakitnya di mana tuh, Bro? Itu yang sangat disayangkan sih. Iya. Tiba ujuk-ujuk, ya kan, godaan kita kan harta, tahta, wanita. Iya, betul. Dua-duanya nih enggak nih, misalnya harta, wanita udah nggak tergoda. Tapi kalau kekuasaan ini, nah itu yang repot juga sebenarnya. Jadi candu kan. Iya, makanya itu yang kayak salah satu pemimpin di negeri seberang, negeri Konoha negeri Konoha lah gitu. Dia bilang bahwa syahwat itu atau kenikmatan-kenikmatan yang bersifat syahwat itu enak sebenarnya. Tetapi kata dia ada yang lebih enak, kekuasaan. Nah, jadi semakin orang itu semakin berkuasa, wah enak juga. Ternyata yang gue jadi luka ya. Pak Kades atau apa kan enak juga gue dilayani, dikawal gitu. Nah, jadi kadang kalau istilah bahasa Islam tuh hubud dunianya. Nah, gitu. Jadi kadang orang hampir lupa
gue lupa mau mengabdi, atau gue lupa mau menyembah, gue lupa mengucapkan terima kasih. Enggak, karena udah cintanya udah berlebihan gitu loh. Jadi ya kita tuh standar aja. Karena orang Indonesia tuh kan suka hal-hal yang alam batin mereka tuh hal yang netral aja lah. Ya untung masih bisa minum gitu loh, maksudnya gitu kan, kayak konsep orang Jawa kan gitu, untung kaki gue kagak digilas, jadi masih bersyukur. Jadi kita tuh berharap ada pemimpin yang terus merawat rasa syukur, untung gue masih dipercayain sama rakyat gue, gitu loh, untung gue masih didukung sama relawan gue kan gitu, untung gue masih diayomi sama rumah besar gue gitu loh. Nah itu yang kita harapkan gitu. Ya jadi miris juga ya orang yang ngomong bahwa kita di tahun politik ini jangan gaduh, ya kan, jangan berantem, ya kan, tapi membuat kegaduhan sendiri secara langsung. Iya. Itu kan jadi, aduh sayang banget. Ini harusnya kan pemimpin ini landingnya soft nih, menarik ya kan, pelan, smooth, ya kan. Jadi legend lah kalau pemain bola ya kan. Kalau gue lihat sih gini, misalkan dalam tradisi, saya sering mengistilahkan begini. Indonesia ini, negara kita ini kan negara yang kulturnya banyak. Jadi saya sering mengistilahkan namanya, kita harus butuh figur yang punya kemampuan yang namanya Nusantara question, kecerdasan Nusantara. Jadi dulu Pak Karno itu, kenapa dia mampu membujuk atau mengajak para pemimpin-pemimpin daerah, terutama raja-raja dan sultan-sultan menerima, karena dia memahami karakter-karakter setiap daerah. Nah, di era kekinian ada orang seperti itu yang punya kemampuan memahami karakter setiap bangsa. Ambil contoh simbolnya setiap hari ulang tahun negara kita, ada yang kemudian sering memakai baju adat setiap daerah. Itu artinya dia memahami bahasa simbol, bahwa sebuah provinsi ini, misalkan suku ini senang ketika lu pakai, misalkan gue nih orang Ternate nih, lu pas ulang tahun gue lu datang, Radat, selamat ulang tahun, lu pakai baju adat Ternate. Oh, gue bangga dong. Nah, itu yang dimaksud dengan kecerdasan Nusantara. Jadi kita menghargai keberagaman kita. Nah, Pak Lurah kita ataupun Pak D kita atau Pak Kades kita, ini dia memahami itu. Karena mungkin dia belajar daripada kepemimpinan sebelumnya, seperti sejarah-sejarah dulu, seperti kerajaan Jawa, seperti Soekarno misalnya. Dia bukan anak raja, tapi dia mampu meyakinkan para raja-raja, sultan-sultan untuk mau berkorban bersama-sama untuk melawan penjajah dan bersatu untuk bagaimana Indonesia bisa merdeka. Nah, kalau dia nggak punya kemampuan memahami itu, nah itulah yang dalam bahasa pengetahuan di Jawa kan, kita butuh pemimpin yang bukan merasa pintar, tapi pintar merasa. Jadi dia mampu merasakan, oh bahasa tubuh orang Ternate, orang Papua tuh begini. Mereka kasar di mulut, nah hatinya baik misalnya gitu. Contohnya Pragus gitu. Oh ada yang orang Jawa tuh sabar dalam menghadapi kehidupan. Nah, jadi nilai-nilai itu digabungkan gitu. Nah, jadi kita tidak berharap jangan sampai di pemimpin kita itu tidak ada sifat-sifat itu gitu. Ya makanya kan rasa itu mungkin yang Pak D mulai hilang. Nah, ya, jadi aduh udah nggak respect nih. Tapi kan sebagai orang yang cinta sama Pak D, ini kan kalau belok harus diluruskan nih. Ya betul. Ya, kan? Betul. Biar maju terus. Iya, gue setuju. Iya. Ngapain berkutat di dalam kelurahan sendiri? Iya. Harusnya dia kan harusnya go naik internasional. Ya, harus mencoba menawarkan, lu lihat nih ide dan gagasan. modal gue nih ngelola kelurahan gue misalnya nih. Lu tiru dong gitu. Contoh. Jadi ada nilai-nilai baik, nilai bijaksana yang sudah pernah dipraktikkan. Kan kita ini kan beragam suku nih.
pernah berkonflik dan sebagainya. Tapi alhamdulillah bisa akur, jaga semua, damai, kan? Ini yang harus dibawa keluar, ide dan gagasan dia. Nah, apalagi negara Konoha ini kan ingin menjadi negara yang maju nih. Oh kan? iya. Makanya dengan dia berperan di dunia luar negeri internasional, itu dulu udah cakep banget. Oh itu. iya. Tapi ingat satu lagi, apa tuh? Selain dia bermain keluar, dia harus ingat siapa yang akan menjadi benteng pertahanan dia. Yang ditugaskan nih, contoh gue nih, gue cabut dulu ya, tapi lu yang lanjutkan, lu jagain. Karena gue tahu, gue udah hafal, oh ini si Faik karakternya begini, ini bagus, cocok, saling memahami. Jadi kita jangan sampai kita ngasih ke yang lain ya, kemudian tidak memahami batinnya masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana batinnya orang Papua, bagaimana batinnya orang Ambon, batinnya orang Medan. Penerusnya ini ya juga harus merakyat ya. Oh iya. Loretar ya Kak. Iya. Jangan kaum borjuis ya Kak. Jangan. Aduh. Janganlah. Kalau gue sih berharap ke depan di negeri Konoha itu orang yang mencoba menggabungkan dua kekuatan nalar dan kekuatan batin. Karena kita nggak bisa menafikan bahwa Indonesia ini negeri yang para leluhur-leluhurnya selalu mendoakan. Nah, bagaimana menjangkau ke wilayah-wilayah itu? Ya butuh dia kehalusan batinnya. Sehingga ketika dia mengelola nih kelurahan, mengelola nih negeri, itu dengan penuh rasa, penuh dengan pengetahuan gitu. Jadi knowledge itu bagaimana memecahkan persoalan, tapi rasa ini akan menjadi filter, penyaring gitu loh. Oh ini harus begini bos, supaya semua itu diarahkan dengan baik. Ya ambil contoh kayak Pak Lurah dulu kan gitu, ketika ada yang dia mau mengeluarkan sebuah kebijakan, orang protes, dia undang makan dulu. Iya. Ajar ngobrol ya. Ajar ngobrol dulu, karena gini, kita kan Indonesia kan senang ngobrol. Iya. Kan istilah apa? Makan nggak makan asal ngumpul kan, kita harus ngumpul dulu gitu. Kalau anak sekarang, anak milenial, anak Jaksel kan nongkrong. Jadi nilai-nilai kekinian atau kan nilai luhur kita, misalkan tradisi untuk berdialog, nongkrong, ngumpul dulu sama-sama makan sambil ngobrol menyelesaikan persoalan itu nilai yang memang harus dijaga. Dan musyawarah, iya. Dan itu pernah dipraktikkan sama Pak Lurah. Alhamdulillah di RW yang dia pernah kelola itu kan orang pindah dengan gembira ria. Iya. Karena begini, dia mampu menghargai rakyatnya gitu. Tapi kan sekarang kan kayak agak apa, karena filternya udah kurang begitu berfungsi, atau karena gini, salah satu syarat pemimpin di negeri Konoha itu dia nggak boleh baper, Nah, karena harus penyabar. Bapak itu harus sabar, gitu. Ayah itu harus sabar, gitu. Kalau kagak sabar, waduh, kebakaran di mana-mana, bos. Dendam itu nggak boleh, Bro. Jangan main gebrak-gebrak. Waduh. Ini ada asbak nih, jangan dilempar nih. Jangan. Kita, waduh, kalau rakyat dilempar atau gebrak-gebrak. Ini ada asbak sama handphone nih, ada dua ya. Iya. Jadi kalau gue sih harapan besar gue gitu. Artinya kita punya pemimpin dunia yang namanya Soekarno. Dengan pikiran besarnya mampu menyatukan orang-orang di dunia, bos. Iya. Buatlah yang namanya Deklarasi Bandung, Konferensi Asia Afrika. Itu kan luar biasa zaman itu. Nah, sekarang ada orang yang punya kemampuan, dia mempraktekkan pikiran-pikiran Soekarno itu di kelurahan atau di dunia yang lain gitu. Nah, beberapa pemimpin negara kan meniru juga. Jalan kaki, panjang, nongkrong di kafe. Iya. Karena mereka merasa adem ya Indonesia itu, enak gitu loh. Enak ya, menyapa masyarakat. Nah, karena kelebihan kita itu
kelebihan kita satu, alam kita kaya raya. Kaya raya. Air kita, mantap bos. Sehingga ketika pemimpinnya juga adem kan enak tuh. Iya. Ada keserasian kan antara alam dan antara pemimpinnya yang mengelola alam ini. Karena maaf nih, dalam bahasa kitab suci kan ada yang bilang bahwa kerusakan di darat dan di laut itu karena tangan-tangan. Nah, tangan itu tanggung jawabnya siapa? Iya. Di pemimpin, bos. Nah, oleh karena itu kita berharap pemimpin yang memang hatinya adem. Nah, sehingga dia menuntun rakyat itu enak. Sabar bro ya, satu-satu. Kan ada yang begitu. Nah, kita berharap ada yang begitu. Nah, seperti itu. Nah, gue ini karena gue saking fans sama si Pak Lurah itu, sama Pak D kita itu, sampai gue buat puisi. Gue ada puisi, makanya gue kali aja nih Pak Lurah nonton juga puisi laut. Oh iya, gue jujur karena sebagai seorang yang pernah melihat figur yang mantap. Iya, ya gue juga ngamatin dia. Karena gue ikut pakai batin juga, itu juga. Jadi gue izin ya, gue bisa baca puisinya ya. Ya. Biar ada rasa nih. Ya, biar ada rasa nih. Karena cinta itu kan harus dibuktikan. Nah, lu fans, lu harus buktikan gitu. Oke, gue baca puisinya ya. Lelaki wong cilik, presiden rakyat Indonesia. Terlahir dari keluarga sederhana di desa yang terpencil. Tumbuh dengan penuh disiplin. Kerja keras namun penuh kasih. Tapi kini di lembaran sejarah bangsa, namamu sudah tercatat sebagai Presiden Rakyat Indonesia. Walaupun langkahmu ditantang di awal, menapaki tapak-tapak kuasa di negeri ini. Mereka meragukan kemampuanmu, namun kau menjawab dengan pembangunan yang merata. Kau melawan tradisi lama birokrasi yang gila hormat. Kau merangkul lawanmu dan berada dalam satu barisan. Mereka meragukan praktek kebertuhananmu, padahal kau seorang muslim yang taat. Mereka menganggapmu boneka, padahal mereka lari terberit-berit ketika ketegasanmu diterapkan dalam penegakan hukum. Satu persatu meminta suaka, tapi kau tetap berdiri tegak dengan sumpahmu sebagai wong cilik dan Presiden Rakyat Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Terima kasih. Oke sobat bangsa, nantikan lagi dengan podcast Postrap di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karyanya, judulnya Lelaki Wong Cilik, Presiden Rakyat Indonesia. Mantap. Jadi lelaki. Iya. Rakyat kecil. Bukan.